Timur. Semuanya sehat ya Bu? Alhamdulillah. Datang ngaji, keadaan hatinya gimana Bu? Senang, bahagia Ibu? Ada yang tertekan gak Bu? Tidak ada. Kalau nggak ada yang tertekan, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, berarti insya Allah bisa fokus ya Bu? Kalau banyak tekanan di kepala, biasanya fokusnya hilang terusan. Karena apa? Dengernya ngaji tapi di kepala bermain-main itu pikirannya. Akhirnya apa yang disampaikan ya udah cuman masuk telinga kanan, keluar telinga keluarnya beli jajan Ibu. Jangan mau keluar telinga kiri. Ini ibu-ibu yang di luar yang tidak melihat wajah saya, apakah nanti bisa fokus Ibu? Suaranya sudah bisa menggetarkan di luar sana Bu? Sudah ya, jadi tidak tidak perlu orangnya ya Bu. Oke, ada yang langsung melihat ya. Jadi cukup suaranya aja udah cukup ya Bu? Alhamdulillah, baik. Ya, ini karena memang kondisinya memang harus terbagi-bagi, jadi saya tidak punya kuasa lebih untuk membuat panjenengan bisa fokus seluruhnya. Karena jelas wong di depan penceramahnya aja bisa sambil ngobrol apa meneh sing ora ketok gitu kan. Bisa lebih lagi gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini semua tergantung niat kita sendiri ya. Datang kita mau ngaji atau cuman mau sekadar silaturahmi atau sekadar ngobrol, itu kembali kepada niatan kita masing-masing. Iya, ini mic-nya kayaknya saya harus begini kan. Ya. Baik ibu-ibu, ternyata belum saya nyalain. Oke, sekarang suaranya udah bisa kedengaran di luar ya Bu? Masya Allah, mantap tenan ini. Ya, Alhamdulillah. Oke, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur sekali lagi ya, karena hingga hari ini menjelang 12-13 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan buat kita dalam keadaan sehat, kita bisa datang pengajian ya. Kita pantas untuk bersyukur banget. Karena ada kalanya dalam hari-hari kita sebelumnya tiba-tiba sudah ada berita lelayu gitu kan. Seperti kemarin saya mendapatkan berita lelayu teman bukan teman ngajar, tapi beliau itu adalah pengajar di sekolah anak saya, lumayan dekat. Orangnya masih sekitar 56-an lah, masih cukup muda lah ya. Kalau zaman sekarang mah udah usia segitu tuh masih muda itu tuh ya. Tapi tiba-tiba aja mendapatkan kabar beliau sudah meninggal. Cukup mengguncangkan hati saya karena kami memang lumayan dekat gitu ya. Tidak disangka-sangka Ibu ya, lama tidak terdengar beritanya, rupanya beliau di rumah sakit gitu. Jadi itulah, terkadang kita berpikir bahwa usia kita masih panjang, masih kapan-kapan lah diambil gitu ya. Tapi ternyata semua itu kembali pada kehendak Allah ya. Lagi duduk-duduk begini kita nggak tahu ya kan. Ya kita berdoa tetap dalam keadaan sehat hingga nanti bisa bertemu dengan Ramadan, tapi kita nggak pernah tahu masa depan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak ada ruginya ketika dalam hidup kita setiap helaan nafas kita selalu kita iringi dengan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah Engkau masih beri kesempatan saya hingga hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang tadi saya bilang, insya Allah bentar lagi kita udah sampai kepada bulan Ramadan. Saat ini masih di bulan Sya'ban yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi ya. Allah berkahi usia kita, Allah berkahi setiap langkah kita sepanjang menjalani bulan Sya'ban ini hingga nanti kita disampaikan di bulan Ramadan. Kira-kira persiapan seperti apa yang sudah kita siapkan Bu? Tas bencananya sudah disiapkan? Oh belum? Wis pasrah lah ya. Sebagai seorang mukmin, apapun keadaan pasrahkan wae.
Tadi malam yang terbangun hanya gara-gara dicolek siapa? Itu baru dikasih getaran loh Bu. Ya, belum dikasih itu belum. Baru getaran kita udah langsung kaget bangun, berlarian gitu ya. Apalagi ketika gambaran Al-Qari'ah itu bumi diguncang, ya kan? Itu kepanikannya seperti apa, mestinya sedikit banyak sudah bisa membayangkan gitu ya. Baru digetar-getar dikit aja kita udah melayu gitu. Baru getarannya loh ya. Nah, itu pun jauh getarannya di Pacitan sana. Ya, belum yang langsung di Jogjanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita ya. Amin. Nah, itu tadi pertanyaan, udah siap apa nih? Baju lebarannya udah siap belum, Bu? Oh, sudah dipakai. Baju lebaran tahun lalu udah dipakai. Kue-kue kering sudah ada? Toplesnya udah dibersihin belum, Bu? Daripada bersihin toples, mendingin bersihin hati itu ya. Sekarang mindsetnya kita rubah aja. Timbang saya sibuk bersihin toples, bersihin tirai-tirai ya, tirai jendela gitu, mendingan bersihkan hati, bersihkan lisan, bersihkan pandangannya, bersihkan pendengarannya, bersihkan seluruh tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ibu-ibu, saya akan mengajak panjenengan semua untuk menyambut Ramadan dengan penuh kesadaran iman. Sudah siap, Bu? Ini insya Allahnya yang berapa persen, Bu? 99% yang 1%-nya siapa? Allah, ya kan? 99% loh ya, Bu. Orang yang 80 ya. Siap, oke. Kalau 99% maka mari sama-sama kita mencoba untuk mempersiapkan diri kita supaya ketika kelak Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang sudah siap lahir batin menyambutnya. Terkadang kita itu menjalani Ramadan, mungkin yang tahun-tahun kemarin gitu ya, wah sebentar lagi Ramadan gitu ya. Nah sudah masuk ke Ramadan wis dijalani begitu, jalani kok tahu-taunya udah menjelang Lebaran, wis sibuk karo kue kering, baju Lebaran anak dan persiapan rumah, tahu-tahu sudah takbiran. Lah kok bisa rampung? Ini kayak aku ngopo ya? Apa yang berkesan dari Ramadan ya? Apa yang membuat aku berbeda dari sebelum Ramadan, dan setelah Ramadan? Kadang kita sendiri bingung. Kok kayaknya sama aja sih ya? Sama aja, soalnya apa? Kalau pas Ramadan gak Ramadan ketemu nang warung arek ngegosip ya tetap aja jalan. Kadang itu yang tidak membedakan kita dari hari-hari yang biasa. Ada mungkin yang pokoknya saya tahan selama Ramadan, tidak ada cerita ngegosip. Tahan itu berita, kalau perlu saya catat aja jadi catatan kecil, besok kalau setelah Ramadan baru saya tanyakan kebenarannya. Karena nggak mau merusak Ramadan, makanya ditahan itu berita-berita gitu ya. Tapi ibu-ibu, sepertinya kita harus kembali merenungkan satu ayat yang sudah Allah ingatkan kepada kita. Sudah saya sampaikan kayaknya kemarin ya. Sudah belum, Bu? Ya yang mana gitu kan? Yang mana? Terlalu banyak ayat yang disampaikan gitu ya. Oke. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan. Sudah saya sampaikan, Ibu? Belum ya. Oke, berarti ini yang pertama. Maka ayat inilah yang akan menggugah kesadaran kita untuk bisa menjalani Ramadan dengan lebih baik lagi. Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ibu-ibu, mari kita ulangi supaya duduknya kita itu tetap mendapatkan pahala nggih. Afahasibtum. Annama
khalaqnakum abathan wa annama wa annakum ilaina la turja'un. Bareng-bareng. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Sekali lagi baik. Gak apa-apa. Sebentar ibu mau video soalnya. Afa hasib, sama-sama ya bu? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, ini pertanyaannya karena kita nggak paham bahasa Arab, kita bacanya enteng ya bu. Tapi ketika tahu artinya, yakin orang beriman akan tergetar hatinya. Afa hasibtum, apakah engkau berpikir, ya? Apakah engkau pikir, apakah engkau mengira annama bahwa sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kalian abathan, main-main. Ini kalau kita pahami maknanya, ibu getar semua kita tuh. Berdiri bulu roma itu yang beroma lagi, bulu kuduk ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apa kalian mengira saya ini menciptakan kalian main-main? Wa annakum, bahwa sesungguhnya saya menciptakan kalian apa? Ilaina, bahwa kalian itu mengira kalian gak bakal la turja'un, gak bakal dikembalikan ke saya. Itu pertanyaan yang aslinya menampar setiap muslim yang dia sudah berkomitmen menjadi muslim tapi masih main-main dalam hidupnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Ingat ini bu, abathan. Apa kalian mikir saya tuh ciptain kalian cuman main-main? Enggak. Wa annama ilaina la turja'un, apa kalian juga mikir kalian nggak bakal dibalikin ke saya? Itu pertanyaannya tuh. Dengan satu ayat ini saja sebenarnya sudah mampu membuat kita jadi manusia bertakwa. Kalau kita betul-betul memahami. Terkadang karena kita nggak paham, baca ayat ini kita anggap sepele nih. Padahal ini Allah lagi nanya dengan sinis istilahnya. Gitu loh. Dikira aku mingdolanan boleh nyiptain kuwi. Kok disangka seseorang balik ke aku, Bang. Ya wis ra apa-apa, terus gitu loh. Ya. Terus aja kayak gitu. Terus aja, nggak usah beriman, nggak perlu. Terus aja maksiat, terus. Gitu loh. Itu gayanya emak-emak kalau kita terus. Udah diingatkan jangan melayu nang, ojo lari-lari, ojo manjat, masih lari masih manjat. Terus. Gitu loh. Ya, ibaratnya seperti itu. Alhamdulillah itu hujan. Oke, alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an, ya, mudah-mudahan hujannya bermanfaat. Ibu-ibu, ayat tadi berada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Monggo nanti dibuka di rumah, dibuka lagi Qurannya, dihafalkan kembali. Saya yakin kalau jenengan mampu mengamalkan ayat itu,
jenengan sudah tidak perlu lagi bingung mau ngapain. Jenengan tujuan hidupnya udah pasti, cuman kepengen bertakwa pada Allah. Ibu, jika kita sudah tahu ayatnya bahwa Allah itu sudah bertanya dengan nada sinis pada kita, apakah kita mengira kita itu diciptakan hanya untuk main-main? Sekarang saya tunjukkan artinya menurut tafsir dari Ibnu Katsir. Ini sedikit banyak kita kajian ya Bu. Nek pengajian itu secara umum. Sekarang saya bedah lagi supaya lebih dalam. Kalau menurut Ibnu Katsir, ayat tadi itu Allah sedang menegaskan bahwa manusia itu tidak diciptakan tanpa tujuan. Itu yang pertama. Penciptaan manusia itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa aturan, dan juga bukan tanpa pertanggungjawaban. Artinya apa? Hidup kita itu ada tujuan, ada aturan, ada pertanggungjawaban. Semua perbuatan kita di dunia akan dihisab oleh Allah. Dan hidup ini bukan sekadar kata orang, ya udah jalanin aja. Enggak. Sebagai muslim kita punya aturan. Kita punya tujuan, ya. Itu dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau dari tafsir Kemenak, ayat dari Quran surat Al-Mu'minun tadi menegaskan seperti ini. Hidup manusia itu amanah. Ya. Amanah ini artinya kita punya janji yang nantinya itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan setiap nikmat yang kita miliki itu nanti akan ditanya. Usia kita, harta kita, anak kita, puasa kita. Ketika kita diberi nikmat bisa bertemu Ramadan, sesok ya ditakoni kuwi puasanya. Kamu menjalani puasamu seperti apa? Gitu. Ya. Bahwa setiap waktu yang kita lewati semuanya dihitung. Maka waktu di sini adalah modal menuju Allah. Setiap waktu yang kita punya, yang kita miliki, yang dikasih sama Allah, itu adalah modal kita untuk bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka kesimpulannya ibu-ibu, ada beberapa tafsiran dari para ulama, tapi saya ngambil 2 tadi. Nah, kesimpulan dari semua itu bahwa hidup kita punya tujuan. Itu harus diyakini ya Bu. Kalau kita sudah tahu tujuan kita nggak bakal melenceng kemana-mana. Udah ngerti saya itu sudah mau perginya ke pengajian Nurjannah pukul 4 sore. Ya, udah ngerti itu. Maka kita nggak akan belok dulu pergi kemana, pergi ke DM, apa pergi ke Indomaret, Indoapril kayak gitu. Masih bisa kemana kalau nggak tahu tujuannya yang pasti. Contohnya kayak saya tadi cuman dibilang di belakang musola. Maka saya cari di belakang musola, mana ini belakang musola ini. Tujuan udah jelas belakang musola, tapi nggak detail. Bikin saya muter sampai ke TK. Nah, Sherlocknya itu. Ya. Jadi itu, kadang kita tuh punya tujuan tapi nggak detail gitu loh Bu. Nah, aku mau bertanggung jawab di hadapan Allah tapi nggak detail pertanggung jawabannya yang mana gitu loh. Makanya kadang kita dibilang apa? Suruh punya amalan unggulan biar cetol gitu loh. Nah, gitu ya. Maka ibu-ibu pesan dari ayat tadi itu apa? Jangan pernah menjalani kehidupan tanpa kesadaran iman. Jadi jangan asal jalan kayak orang mabuk. Kudu sadar, saya ini sudah dikasih waktu, udah dikasih usia sama Allah dalam rangka nanti pertanggungjawaban. Nah, itu kalau saya cuma ingin ini tadi ayat tadi itu untuk menarik kesadaran jenengan semua. Kira-kira dari pembahasan tadi jenengan sudah pada sadar belum?
Langsung sadar gitu Bu. Sadar ya. Saya harus memastikan dulu ini jenengan sadar apa enggak. Jangan-jangan jenengan nggak sadar. Karena apa? Bukan karena apa? Nggak ngerti apa yang diomongin. Gitu loh. Kira-kira bisa disadari ya Bu. Berarti hidup kita ini nggak main-main ya Bu. Kita sedang menjalani kehidupan yang nanti pertanggungjawabannya tuh nggak mudah. Karena sampai hal yang paling detail itu akan ditanyakan gitu loh. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Ramadan besok, kita sudah punya kesadaran iman. Maka dalam rangka menjalani Ramadan, perjalanan itu akan kita jalani dengan betul-betul sadar. Gak hanya sekadar menjalani puasa, gak makan mulai dari subuh sampai nanti maghrib gitu kan. Azan yang paling dirindukan adalah azan maghrib. Hanya azan maghrib yang mampu mengumpulkan para keluarga gitu ya. Bisa duduk bareng, tunggu rame meja makannya, tapi tetap sunyi. Karena apa? Masing-masing sibuk. Lihat apa Bu? HP. Nah, ya udah, kayaknya udah kebaca semua ya Bu ya. Nah, itu sudah terlalu sering berarti. Ya. Nah, persoalannya ketika kita menjalani Ramadan itu ada kalanya ya tadi yang disampaikan berlalu begitu saja. Ramadan nek arek emosi ya emosi wae. Ya, ketemu sama orang yang membuat hati kita nggak nyaman nek arek merengut ya merengut wae. Ketemu dengan persoalan yang membuat hati kita tersakiti, jadi dendam ya dendam wae. Maka itu nggak ada bedanya ketika kita dalam suasana Ramadan dengan tidak Ramadan. Tanpa kita sadari hal-hal yang negatif itu bisa menggugurkan pahala, bahkan menghapus pahala kita. Yang kita dapat cuma apa Bu? Lapar dan haus. Sudahlah, yang paling repot kita perempuan, udah bangunnya pagi, lebih pagi dari yang lain. Kita pula dalam keadaan ngantuk tetap harus nyiapin makan sahur. Kita pula yang paling repot mikir besok mau sahur apa ya, masak apa ya. Sudahlah, kita yang paling repot, pahalanya paling cepet terhapus. Hanya gara-gara apa Bu? Apalagi Bu? Ngomel ya kan. Terus apa? Ngomenin orang gitu ya. Bahkan orang lewat aja bisa jadi bahan komenan. Orang duduk diem bisa, kalau kita mau komenin juga komen. Gitu loh. Itu hebatnya perempuan tuh. Entah hebatnya rodo-rodo gak positif gitu loh ya. Dia memang multitasking. Segala hal multitasking gitu orang perempuan. Maka disinilah ibu-ibu, terkadang kita ngadepin bulan Ramadan itu apalagi dengan berhubungan dengan suami, dengan anak, dengan menantu yang udah punya anak. Itu kadang tuh ujiannya luar biasa. Kita yang merasa sudah punya pengalaman puluhan tahun mendidik anak, melihat anak menantu kok pegang putu ora cetha, langsung iso komen. Menantu nek tipenya yang tidak berani ngomong, paling meneng. Nggih Bu. Ning dapat menantu sing iso ngomong. Alamat yang susah anak laki. Bingung milih yang mana. Mamanya apa? Istri. Nih perempuan dua ini yang menempatkan orang laki serba salah. Bulan puasa meneh. Orang perempuan gak mikir ini mau puasa mau enggak, yang penting hatiku tuh gak keluar itu yang aku gak seneng. Nah ini Bu, artinya kurang sadar. Maka mari kita kembalikan kesadaran kita sesuai dengan ayat tadi ya. Bahwa segala yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak mau saya punya puasa sia-sia hanya gara-gara apa? Tidak mampu menahan emosi, nggak mampu menahan lisan. Ya, lihat menantu rodo tiduran pagi wae turun.
Aku mbiyen. Nah, wis lah. Nek wis aku mbiyen, nah udah. Menantu tidak tanggapi, cuman terus pegang HP. Story. Mertua nggak ngerti. Nanti ngertinya dari tetangga. Habis itu emosi. Udah puter. Lingkaran setan aja itu terus. Ya, karena kedua-duanya tidak ingin sadar. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita sudah punya tekad, pokoknya Ramadan besok saya kepengen lebih bertakwa kepada Allah. Tekad itu sudah kita pegang dengan penuh semangat. Hanya saja tadi tuh ketemu dengan ujian langsung tidak mampu menahan emosinya. Kadang kita berpikir, ya Allah, kenapa sih aku harus kayak gini? Kenapa sih nggak bisa untuk aku tuh terus-terus memiliki jiwa malaikat? Kenapa aku harus jadi manusia yang terkadang malaikat, terkadang juga jadi nggak tega saya nyebutnya gitu loh, Bu. Kadang kita tuh sudah berupaya untuk tahan, tapi kok kayaknya orang itu makin jadi. Akhirnya setannya yang muncul. Gitu loh. Setelah setan muncul nyesel, ya Allah, apa kok tadi aku koyo ngono? Coba tadi aku tuh tahan dikit, kenapa sih? Tapi ya begitulah, kita manusia memang Allah sudah bikin seperti itu. Allah kasih modal kita apa, Bu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang harus kita sadari. Bahwa sikap kita terkadang baik, terkadang tidak baik, hanya gara-gara ada modal tadi. Potensi fujur dan takwa yang Allah berikan. Potensi fujur itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan ketidakbaikan. Sedangkan potensi takwa adalah kecenderungan kita untuk berbuat baik. Menghadapi persoalan, menghadapi ujian itu tergantung potensi mana yang mau kita kuatkan. Ketika mungkin menghadapi persoalan dengan menantu misalnya ya, sudah ada emosi karena dimulai dari mata kita yang melihat kelakuan menantu misalnya, melihat emosinya naik, sudah naik. Tapi karena tadi kita punya kesadaran, saya ini marah karena emang emosi saya atau karena Allah gitu. Itu yang harus kita sering latih. Supaya apa? Potensi baik ini bisa lebih kuat daripada potensi fujur. Memang betul kita nggak bisa ngilangin, tapi minimal kita bisa mengelola supaya tidak lebih besar. Ya. Jadi itu tadi, bahwa ketika kita baik atau ketika kita tidak baik karena memang sudah ada potensi fujur dan takwa. Tinggal tergantung kita, ini tergantung kesadaran. Potensi mana yang mau kita kuatkan? Apakah potensi takwa ataukah potensi fujurnya? Begitu ngelihat menantu nggak beres, kita sudah langsung mau keluar nih. Tapi terus sadar, enggak, saya lagi puasa. Tahan. Maka ini lisan bisa ditahan. Artinya potensi fujur kita yang untuk ngomenin, untuk ceramahin itu bisa ditahan sehingga tidak menyakiti hati menantu. Ning dia nek ora diomongi ngono kuwi ora sadar. Wes lah ibu-ibu ngono kuwi ta. Sing merasa paling berpengalaman nek ora dikandani iki ora ngerti nek ngono kuwi. Terus kalau kayak gitu gimana dong? Gampang, Bu, ngadepin yang kayak gitu. Kalau dia nggak diomongin, nggak bakal ngerti. Maka jenengan omongi, cuman cari waktu yang lain. Ya, tidak saat emosinya lagi naik. Karena kalau sudah emosinya yang lagi naik terus kita ngomong, yang keluar pasti kalimat yang menyakitkan. Tapi kalau kita sudah tahan, kemudian kita bisa, nanti aja saya sampaikan, kita sudah bisa melatih diri untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Terkadang yang membuat anak tidak bisa menerima nasihat kita bukan karena apa, Bu? Karena sikap kita duluan gitu loh. Apalagi dengan menantu itu bonding kita kan belum kuat.
ya, karena dia bukan anak kita gitu loh. Menantu itu hubungannya istilahnya kita ketemunya setelah dewasa, bondingnya belum ada. Maka anak kadang tidak mau mendengarkan nasihat kita karena belum adanya bonding. Maka kuatkan dulu bondingnya. Sering-seringlah ngobrol sama menantu, perbaiki hati kita dan juga hati dia, sehingga dia merasa nyaman ketika kita memberi nasihat. Ya ibu-ibu. Nah, di sini para ulama menganalogikan hati kita itu ibarat rumah, Bu. Jadi kalau rumah itu tidak dibersihin, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Kotor, ya. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan gak dibersihin, apa yang terjadi? Tambah kotor, banyak penghuni baru, ya kan? Ya kecoanya, ya tikusnya, ya poponya, banyak kan? Udah gitu rumahnya jadi rosak karena apa? Istilahnya dimakan rayap dan segala macamnya. Maka itu hati kita seperti itu. Kalau kita tidak sering membersihkan hati kita, maka akan seperti rumah yang kotor. Cara bersihin hatinya gimana? Perbanyak zikir. Istighfar itu paling luar biasa tuh, ya. Orang yang rajin istighfar itu insya Allah rezekinya datang itu bak air hujan. Selama ini kita merasa sudah bekerja keras, sudah merasa banting tulang, kok rezekinya segitu-gitu aja? Karena tadi ada penghalangnya, yaitu apa? Dosa yang tidak kita sadari. Maka cara menghapus dosa itu adalah dengan istighfar, ya. Nah, ibu-ibu, waktu yang terbaik untuk membersihkan hati kita ini adalah di bulan Ramadan besok. Latihan, Bu, ya. Sudah kita mulai kemarin dari bulan Rajab, Sya'ban, kita udah melatih untuk tidak banyak ngomongin orang, udah berlatih untuk tidak benci orang lain, ya. Nah, maka di bulan Ramadan besok perkuat lagi, bersih-bersihinnya makin kuat lagi, ya, dengan memperbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, ya. Insya Allah itu bisa membersihkan rumah kita, hati kita, gitu ya. Nah, sedangkan dalam rumah itu, ya, ada yang bisa mempengaruhi bagaimana kita untuk bisa memilih bersikap takwa, ya. Tadi rumah kita itu hati kita seperti rumah. Nah, di dalam rumah itu ada yang menguasai untuk bisa menjadikan kita sadar atau tidak dalam hal bertakwa. Saya menyebutnya dengan lantai rumah. Saya pernah menyampaikan tentang 3 komponen otak, ya, Bu. Jadi ada otak limbik, ada otak reptil, ada otak neokortex. Yang reptilnya itu, Bu, saya bikin sekarang yang lebih mudah biar kaitannya dengan rumah tadi, yaitu dia di lantai 1. Itu otak reptil. Otak reptil, ingat ya, kalau dia itu segala sesuatu yang spontan. Ngelihat tehnya rodo merah banget, teh kok merah banget koyo as. Piye wae len gawe teh kok koyo ngono yo. Nek rodo kuning, piye, Bu? Teh koyo kencing ngono kuwi piye? Nah, kuwi refleks keluar otomatis. Nah, itu berarti lantai 1-nya ini rodo-rodo reget. Nah, apa-apa perlu dikeluarkan semua, otomatis refleks ngeliatin apa sing salah, lihat kotak, ya Allah, kok ya koyo ngono lek orang ngaji nek ngono kuwi. Ah, itu ada aja. Nih, ya. Lantai 1-nya reget. Maka harus gimana? Dibersihin, ditahan biar dia nggak reget, ya, Bu. Ngelihat ada yang nggak sesuai dengan hati kita, udah diem. Nih, ya, dilakban aja, lakban, ya. Jadi tidak semua hal harus kita komentari. Itu lantai 1, Bu. Jadi kalau lantai 1 jenengan itu reget, itu jadi perempuan tuh, jadi ibu-ibu yang suka komen.
kayak komentator bola, opo wae disebutin. Itu tandanya lantai satunya regen atau kotor. Jadi jenengan udah bisa lihat ya, kalau ada duduk bareng ibu-ibu kok ada we yang dikomenin pada saat tarawih besok Bu. Lagi sholat tarawih mau apa, lagi duduk untuk dengerin ceramah kok ono wae sih ngobrol. Iki mesti lantai satunya ini. Rung tahu diresiki iki. Jadi dikasih tahu ya Bu. Nah jenengan juga jangan mentang-mentang jenengan wis ngerti lantai satu terus orang lain kayak gitu, jenengan meneng, jangan. Harus diomongkan, Bu, lantai satumu kotor wih loh. Apa lantai satu? Ngaji di majelis majelis taklim Nurjana, ben ngerti gitu. Jadi dengan begitu nggak sengaja jenengan udah ngajak orang ngaji, Bu. Apa kuwi lantai satu? Ngaji wae lah. Nanti tak kasih tahu. Gitu ya, itu lantai satu Bu. Lantai duanya lantai duanya itu otak limbik tuh perasaannya nih ya, pokoknya udah nggak sesuai, lihat nggak sesuai dengan ini, hatinya mulai tergetar untuk komentar. Tahan ya, jangan sia-siakan puasa kita hanya untuk mengomentari hidup orang lain. Menantu orang diomongin lah, udah 5 tahun nikah kok belum ada anak. Lihat anaknya orang belum nikah, kok udah sakmene urung nikah piye, jodohnya piye. Giliran udah melahirkan kok baru 1, mbok tambah meneh. Wis tambah jadi 2, lah kok baru 2. 3, lah kok kebanyakan. Oh no way. Jadi ini latihan. Ketika mungkin anaknya gendut, tuh anak kok gendut banget jadi ra iso mlaku kae kabotan. Anak ceking ya diomongi meneh. Kok kurang gizi banget bocah kuwi. Mamanya padahal suburnya kok yang ngono anake ceking. Aduh ya Allah. Hidup penuh dengan komentar. Masya Allah ya. Jadi dilatih nih limbiknya ya. Perasaannya lantai duanya itu Bu, ngelihat apapun itu sadari bahwa itu kalau sesuatu di luar kehendak manusia jangan dikomentarin Bu. Kulit kok hitam daging kulit itu sing terang-terang sithik. Nah, kulit ki sapa sing kasih warnane? Wong Allah yang kasih kok. Lah kita kok komentar kulit, komentar rambut. Kadang orang, lah kowe kok rambutmu kok kriwil, wong saudaranya yang lain kok lurus-lurus kamu kriwil. La ilaha illallah. Sing liyane matanya iso blok-blok kok kamu sipit. Astagfirullah. Itu yang kasih siapa? Allah. Sesuatu yang pemberian Allah, please Bu, jangan dikomentari. Kecuali kalau itu perbuatan dia manusia, monggo. Nah ini dikasihnya sama Allah kok. Kita manusia nggak bisa milih, nggak bisa minta. Ya Allah, aku pengen yang mulus, yang putih, yang mancung, nggak bisa. Maka sesuatu yang sudah merupakan kodrat atau takdir dari Allah tidak perlu dikomentari. Jodoh, rezeki, terus apa lagi Bu? Hidup mati, udah nggak usah dikomentarin lah, kok mati ya mati aja memang. Padahal kemarin baru ketemu ya terserah. Gitu loh. Kadang kita bertanya sesuatu tuh yang di luar nalar. Lah kok mati ini kayak wae masih ketemu, ya terserah. Itu Allah yang minta gitu loh. Allah yang manggil. Ya. Jadi itu ya Bu, latih diri kita untuk tidak mudah mengomentari hidup orang. Biar kita juga hidupnya tenang Bu. Kita terlalu banyak komentari hidup orang, kita sendiri yang susah. Giliran gak ada yang bisa dikomentari, bingung terusan. Mana lagi dicari, bener-bener dicari. Kalau perlu datang ke rumah orang nanya, ngerti Bora? Apa kau ngerti Bora? Kuwi loh Bu, ya. Jadi tolong
Ini mulai ini kalau bisa berlakunya nggak cuma untuk Ramadan besok ya Bu, karena kesadaran iman ini berlaku untuk sepanjang hidup kita. Maka kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap kecil seperti ini mulai dihilangkan. Insya Allah hidup kita jadi lebih tenang kok Bu, ya. Dan lanjut lagi lantai yang ketiga, yaitu lantai neokortek kita. Nah ini neokorteknya ini iso diresikinya pakai apa Bu? Pakai ilmu, ya. Rajin-rajinlah datang ngaji. Dengarkan apa yang disampaikan Bu. Karena saya sudah sering kali bilang, kita tuh nggak pernah tahu bagian mana dari omongan si penceramah itu yang pas Allah jadikan sebagai hidayah bagi kita. Maka jangan sampai jenengan udah datang ke sini, sudah niatnya ngaji, sampai di sini ngajinya itu pahalanya berkurang hanya gara-gara apa? Alhamdulillah udah sadar ini. Ini tanda kesadaran sudah merasuk ini. Alhamdulillah ya. Jadi mulai sekarang kan kalau Ustaz Nida ngomong itu udah nggak ada yang ngobrol lagi harusnya, ya enggak? Karena kalau ngobrol lagi berarti belum sadar itu. Lantai 1, lantai 2-nya belum bersih, lantai 3-nya masih kosong, belum ada pernak-pernik ilmunya. Makanya ketika diomongi, disampaikan ceramah, masih ngobrol. Aman sekarang sadar-sadar. Misi bisa kalau masih ngobrol. Alhamdulillah. Saya berharap, makanya memang saya berusaha untuk apa? Nah ISO itu isi pengajiannya yang kayak begini Bu, supaya apa? Jenengan gak hanya asal duduk, tapi memiliki sebuah kesadaran. Ngaji itu memang untuk sadar, ya, bukan untuk terlihat alim atau banyak ilmu, enggak, tapi untuk sadar, ya. Maka tujuan kita nanti ketika di bulan Ramadan itu Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Saat kita sudah sadar dengan tujuan hidup kita, dengan niat puasa kita, dengan sadar tentang lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita itu, maka insya Allah kita bisa termasuk orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau pripun Bu, saya pura-pura nggak lihat supaya beliaunya nyaman, yang jenengan ngomong ini. Akhirnya saya ngelihat. Saya udah pura-pura nggak lihat karena nggak mau komentar. Lah jenengan kok komentar? Ayo. Monggo pusing nyaman aja Bu. Mau selonjor juga nggak apa-apa. Apa kita bareng-bareng rebahan? Pripun? Beliau kalau mau selonjor sendiri mungkin nggak nyaman. Apa kita selonjor semua aja yuk? Gak apa-apa Bu, santai aja. Monggo jenengan yang nyaman. Mau saake tenan apa kelamaan ya. Oh iya bentar lagi. Bentar, sedikit lagi. Ini saya mau ngasih 3 strategi ya Bu. Tolong untuk menghadapi Ramadan besok. 1, kalau jenengan udah mulai emosi, segera sadar ya Bu. Ingat, begitu emosi mau datang, langsung tepuk dadanya. Sabar. Sambil tarik napas, ojo lali ya Bu. Jangan lupa, tarik napas 3 kali. Betul, ini masih ingat alhamdulillah nih. Ya. Langsung tanyakan, aku marah karena siapa? Karena Allah atau karena diriku sendiri? Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika keinginan sudah mulai muncul, segera sadar. Begitu kita lagi nyekrol, api, cek apa? Langsung keranjang. Wes keranjang nggak apa-apa Bu. Yang penting saat mau check out sadar. Penting opora ini. Itu ya. Sampai ke toko, apa misalnya swalayan atau mungkin ke pasar, ngeliatin kue kering berjajaran, pas mau check out jangan dulu Bu. Lihat dulu, penting apa enggak? Ya, semua penting ya Bu. Nah ini susah kalau yang gitu. Kalau semuanya penting berarti harus ada yang lebih penting, gitu ya. Pokoknya cari prioritasnya. Dan yang ketiga, sadar ketika mungkin kita lelah dalam beribadah. Tarik napas, istirahat sebentar, kemudian tetap lanjutkan. Sadari bahwa dalam Ramadan ini bisa jadi inilah Ramadan terakhir. Begitu ya ibu-ibu.
mudah-mudahan dengan 3 kesadaran itu panjenengan semua bisa menjalani Ramadan dengan lebih baik lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sampun ya benar. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Di sini ada titipan doa kehamilan atas nama Mbak Tina Melia. Mbak Tina Melia. Ya. Kita sama-sama doakan sebentar ya Bu. Mudah-mudahan kehamilan Mbak Tina Melia ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Melindungi, kami mohon kepadamu ya Allah, di antara anak kami bernama Tina Melia yang saat ini sedang mengandung anaknya, kami mohon kepadamu ya Allah untuk memberikan keselamatan selama kehamilannya, kemudahan selama kehamilannya, dan kelancaran selama kehamilannya. Jadikanlah beliau sebagai ibu yang baik, ibu yang solihah, yang mampu mendidik amanah-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kelancaran hingga nanti dalam kelahirannya, semoga selalu sehat walafiat. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami kemudahan dalam menjalani puasa Ramadan besok. Berikan kesehatan kepada kami semuanya ya Allah. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan berikan kelancaran untuk puasa kami. Kepada saudara-saudara kami yang barangkali dalam kesulitan, berikanlah kemudahan untuk mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.